dengan kita di sini. Ada saya Nike dan Kak Marce. Yeay. Ini Oke, kita masih di pembahasan kita seperti episode sebelumnya ya. Buat kalian yang belum nonton, sekali lagi aku ingetin bisa langsung cek di deskripsi kita di bawah ini ya, buat episode 1, 2, dan episode 3 ya. Oke, kita lanjut ke episode kita yang kali ini. Di episode sebelumnya kita udah bahas bahwa si tentang bungsu kepulangan pulang. ya, kepulangan bungsu ya kan. Pulangannya dia ke rumah, dibuatkan pesta penyambutan ya, Iya, pesta betul. penyambutan lah ya, sama papanya. Nah, kalau kita lihat nih ya, teman-teman juga bisa cek di Lukas 15. Itu setelah dibuatkan setelah anaknya kembali, papanya tuh kan bahagia banget sampai dibuatkan pesta. Nah, gimana nih, kita penasaran nih gimana tentang Respon dari si anak sulungnya ya. ya, si kakak sulung tuh kakak ya, si kakaknya. Iya. Ya, di sini kita bisa baca di ayat ke 25 ya Kak ya. Iya. 25. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi ini kakaknya dari ladang, berarti belum tahu apa-apa ya. Waktu dia udah pulang, karena dia dengar ada dalam perjalanan bunyi dia musik dengar lah ya, bunyi musik lah ya Kak. Bunyi musik. Akhirnya dia penasaran nih, kenapa? Ada apa ya? Ada gitu. apa di rumahnya? Nah, ini di ayat selanjutnya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Apa arti dari mungkin pesta itu kali ya, kan dia nggak tahu. Nah, di sini nih, di sini di ayat selanjutnya boleh Kak Marci yang baca nih, di ayat 27. Berarti dibaca ya? Ya, dibaca. Oke, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Di ayat 28a Kak, coba. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, jadi setelah dia tahu pestanya itu buat apa dan buat siapa, jadi dia marah ya Kak. Iya. Ya ampun, berarti kalau marah ini apa ya, dia cemburu kali ya, cemburu. Iya, biasanya orang kalau marah itu karena ada penyebabnya, salah satunya mungkin dia ya itu cemburu, iri, ya. Iri, bilang bos. Ya ampun, enggak, jangan iri, jangan iri dengki. Oh, Kak Marce tahu juga ya lagunya. Iya, dengar saja. Ternyata Kak Marce ini gaul juga, guys. Ya, jadi si sulung ini iri karena papanya itu buatin dia acara yang meriah ya. Bener-bener. Terus kenapa sih dia bisa iri? Ini kan pasti ada penyebabnya ya Kak. Penyebab si kakaknya ini iri kan, nggak mungkin dia cuma dengar oh ada pesta karena adiknya kembali dia tiba-tiba langsung marah gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, kalian bisa baca di ayat selanjutnya dan kita mau dengar penjelasan dari Kak Marce nih. Kenapa kira-kira si kakaknya ini iri gitu Kak, sampai marah kayak gitu? Iya, kalau sesuai ceritanya kenapa dia bisa marah karena dia berpikir saya sudah lama ya tinggal sama papa, saya menjadi anak yang taat, saya dengar-dengaran sama papa, tapi papa nggak pernah buatkan acara yang meriah seperti ini. Kenapa papa harus buatkan acara kepada adik yang sudah habiskan hartanya, dia sudah hidup seenaknya, tapi kok ketika dia balik papanya nyambutnya dengan meriah, pesta yang meriah. Jadi itu yang menyebabkan dia kecewa juga sama papanya. Iya, kalau udah ada kata-kata kecewa itu ya pasti bener-bener kayaknya hancur banget ya hati si kakak ini, kayak kok bisa gitu loh, aku yang selama ini setia nemenin bapakku, kerja melayani bapaknya, kerja apa semua segala macem, dan nggak menghambur-hamburkan harta ataupun nggak melakukan kesalahan lah ya ibaratnya. Bahkan seekor anak kambing pun dia bapaknya nggak kasih pemikirannya dia ya. Bapaknya nggak ngasih buat dia senang-senang sama teman-temannya gitu kan. Nah, tapi
apa namanya, menurut menurut Kak Marsha nih ya, Mm. eh kalau kayak gitu, eh salah nggak sih di posisinya sulung ini? Nah, ini kita pandangan kita aja ya Kak, Iya, maksudnya tanpa dia mendengarkan penjelasan dulu dari papanya. Menurut Kakak oke. gini, salah nggak? Apakah apakah dia dengan cemburu kayak gitu dia salah nggak? Ya kalau menurut saya sangat salah ya. Karena kenapa? Ternyata di balik ketaatannya dia, di balik kebaikannya dia, di balik dia bisa berbuat banyak terhadap papanya, ternyata dia tidak ini ya dengan bukan sepenuh hati sih, tapi ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya dia langsung mengungkit semuanya. Bahkan dia Iya, sampai nggak mau masuk ya Kak? dia sampai bertindak seperti itu ya, sampai nggak mau masuk ke dalam rumah hanya gara-gara karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang sama seperti orang lain dapatkan. Tuh guys, jadi kalian, Mm-mm. ya, kalau 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 kalian tuh ngerasa kalian dikecewakan, kalian ngerasa Pengalaman ya. kalian ngerasa iri sama ya siapapun, sahabat kalian, teman kalian, saudara kalian, ya jangan langsung mengambil kesimpulan kalau, oh kok dia aja, kok aku enggak, kok dia aja, kok aku enggak, karena kita tuh punya porsi masing-masing. Iya, Bener nggak? Ya kan, betul. kita punya ya tuh porsi masing-masing, nggak semua hal itu tentang kita, nggak semua hal itu buat kita, bener nggak? Ya contohnya yang di belakang ini ya kan, ada yang dari tadi komentar mungkin dia pernah mengalami. Ya mungkin kayak gitu kali ya Kak, kalau dia udah mengambil kesimpulan bahwa semua tentang adiknya aja, tentang si Mm. bungsu aja, aku kok enggak, ya kan? Iya, dia berpikir bahwa papanya lebih prioritasnya ke adeknya, nggak ke dia. Padahal dia sudah banyak lakukan hal yang berguna ya, tapi ternyata dia lebih berpikir bahwa papanya lebih sayang sama adeknya. Nah, terus Kak, setelah itu, kalau di ayat, ke-28 yang ayat 28 tadi, ternyata karena dia nggak mau masuk, mungkin papanya lihat dia, jadi papanya keluar ya, ayahnya Mm. keluar dan Ayah yang baik ya. iya, Wes. keren keren. Ya, ayah yang baik. Ayo, siapa yang menjadi papa Abel? Ya, jadi papanya keluar dan ngajak dia bicara, ya. Nah, mungkin di situ kali ya Kak dijelasin, papanya, apa, kenapa papanya seperti itu, dan papanya menjelaskan apa ke si sulung ini Kak? Iya, kalau ini papanya ternyata punya hati yang luar biasa. Papa yang luar biasa ini. Dia keluar, dia melihat kalau anak sulungnya ini kenapa ya kok nggak mau masuk seperti itu. Jadi dia keluar, dia menyampaikan dengan bahasa kasihnya bahwa adikmu ini kan sudah lama nih nggak muncul. Sekarang muncul dengan keadaan yang baik. Jadi kita perlu sambut dia dengan baik. Jadi kamu nggak perlu marah, kamu nggak perlu iri, karena yang aku punya itu juga punya kamu, jadi kamu nggak perlu iri dengan adekmu. Jangan jangan iri, jangan iri dengki itu guys, tuh bener juga loh ya. Jadi sebenarnya papanya itu berpikir bahwa justru karena kamu ada dengan aku selalu ada dengan aku terus, bertahun-tahun ya kan Mm-mm. kamu ada, ya jadi apa yang jadi kepunyaanku itu kepunyaanmu juga Juga gitu iya, kan. Jadi kenapa kamu harus merasa seperti orang lain? Nah iya, mungkin kayak kayak gitu kali ya. dibeda-bedain seperti Iya, itu. heeh. Ternyata papanya bilang kalau ya itu kenapa kamu harus ngerasa seperti orang lain, padahal itu juga punyamu gitu kan. Jadi apa, kan suka kebanyak nya itu bawaan dari sekolah ya, mohon maaf. Ya jadi ternyata papanya itu nggak membedakan antara dia dan si Si bungsu bungsu. adiknya. Papanya ya sama ya, maksudnya nggak membeda-bedakan antara kakak dan adik ini. Dan di ayat terakhir juga, papanya memang menekankan bahwa kita Kita patut patut bersuka bersuka cita cita. dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan kalau kita lihat respon papanya ini ya, maksudnya
dia benar-benar mengampuni, ya kan, mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh si si bungsu. bungsu. Jadi ini ya guys, pesan buat kita, kalau sudah mengampuni jangan diingat atau diungkit-ungkit lagi. Ya ada pepatah yang suka ngomong bahwa memaafkan itu mudah, melupakan itu tidak mudah. Tapi Iya. ya kalau misalnya suatu saat kita mengingat itu kembali, ya udah cukup kita pendam sendiri aja, rasakan sendiri, tapi nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah diumbar-umbar lagi. So guys, kalau kalian sudah mengampuni orang, ingat ya, jangan diungkit-ungkit. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye bye.